Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Pernahkah kalian menyadari betapa pentingnya air bagi kehidupan kita? Air adalah komponen yang sangat penting bagi kehidupan organisme yang hidup di bumi. Pada tumbuhan, air digunakan untuk kebutuhan tubuhnya, seperti untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan pada hewan dan manusia, air diminum untuk kebutuhan metabolisme yang ada di dalam tubuh. Selain itu, manusia memanfaatkan air sebagai kebutuhan sehari-hari seperti untuk mandi, memasak, mencuci, dan digunakan untuk pertanian. Kebutuhan akan air yang sangat tinggi ini menyebabkan air bersih akan lebih banyak digunakan. Kita menggunakan air terkadang tidak mengontrol jumlah pemakaian. Seperti saat mandi, kita menggunakan air seenaknya saja dengan menghambur-hamburkan air. Atau saat minum air kemasan yang belum habis tetapi sudah dibuang. Pemakaian yang berlebihan ini dapat mengurangi jumlah air bersih yang bisa kita gunakan. Apakah kalian ketahui bahwa air yang bisa kita gunakan itu jumlahnya sangat terbatas loh? Air yang ada di bumi kita ini terbagi menjadi dua, yaitu perairan laut dan perairan tawar. Perairan tawar dibagi menjadi dua, yaitu perairan lotik dan perairan lentik. Lalu, apa ya itu perairan lotik dan perairan lentik? Perairan lentik yaitu perairan yang menggenang sehingga tidak mengalir atau tidak memiliki arus, dan airnya bertahan berhari-hari atau berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Contohnya adalah rawa-rawa, danau, dan kolam. Perairan lotik yaitu perairan yang memiliki arus atau airnya mengalir. Perairan lotik ini dipengaruhi oleh kecepatan arus dan jenis sedimentasi. Contohnya yaitu sungai. Sungai berdasarkan debit airnya dibagi menjadi 3, yaitu sungai permanen. Sungai permanen adalah sungai yang debit airnya sepanjang tahun dan relatif tetap. Contohnya seperti Sungai Musi, Sungai Mahakam, dan Sungai Batanghari. Selanjutnya ada sungai periodik, yaitu sungai yang debit airnya akan meningkat atau lebih banyak ketika musim hujan, dan saat musim kemarau airnya sangat sedikit. Contohnya adalah Sungai Bengawan Solo. Sungai episodik yaitu sungai yang pada musim kemarau airnya akan kering dan saat musim hujan airnya akan banyak. Contohnya adalah Sungai Pulau Sumba. Dari perairan yang telah disebutkan sebelumnya, sebenarnya perairan tawar jumlahnya jauh sangat sedikit dibandingkan dengan perairan laut. Air laut berkisar 97% yang ada di bumi dibandingkan dengan air tawar yang hanya sekitar 3% saja. Namun, dari 3% air tawar yang ada, sebagian besar terdapat dalam bentuk es atau glacier yang terdapat di kutub, dan sebagian kecilnya terdapat di permukaan seperti di sungai, danau, dan rawa-rawa. Dari semua air yang ada di bumi ini, air yang bisa kita manfaatkan adalah air tawar, karena pada air laut memiliki kandungan garam yang sangat tinggi, sehingga kita tidak bisa memanfaatkannya untuk kegiatan sehari-hari, seperti untuk diminum. Jika meminum air laut bukannya meredakan haus, tetapi dapat menimbulkan bahaya. Bahaya apa yang dapat ditimbulkan karena meminum air laut? Bahayanya, minum air laut
justru akan membuat semakin kehausan, karena garam dapat membuat tubuh menjadi dehidrasi. Dapat meningkatkan jumlah garam pada ginjal yang menyaring darah. Dengan begitu, ginjal harus membuang garam dengan bantuan air dalam jumlah yang besar. Air dan garam kemudian disaring dan dibuang melalui urin. Tingginya garam yang dikonsumsi dapat menyebabkan kelebihan kalsium dalam ginjal, sehingga memungkinkan terbentuknya batu ginjal. Bahkan, bila konsumsi air laut dalam waktu yang lama, kelebihan air akan membanjiri ginjal dan merusaknya. Bahaya meminum air laut selanjutnya dapat memicu kenaikan tekanan darah. Tekanan darah tinggi dapat menimbulkan penyakit jantung dan stroke. Oleh karena itu, air laut tidak bisa dimanfaatkan, dan yang bisa dimanfaatkan adalah air tawar, yaitu air permukaan. Namun, tidak semua air permukaan dapat dimanfaatkan, karena ada air permukaan yang kualitasnya tidak baik, sehingga dapat memicu timbulnya penyakit. Aktivitas yang dilakukan manusia dapat mencemari lingkungan. Salah satunya adalah pencemaran air. Aktivitas manusia yang dapat mencemari perairan adalah kegiatan rumah tangga, seperti mencuci pakaian, mencuci peralatan makan, dan mandi. Dalam kegiatan tersebut tentunya menggunakan deterjen dan sabun. Air tersebut bisa saja mengalir melalui selokan dan menuju ke sungai. Bahkan, kegiatan tersebut terkadang dilakukan langsung di sungai, sehingga dapat mencemari sungai dan bisa membuat organisme yang hidup di dalamnya dapat mengalami kematian. Pembuangan kotoran manusia yang berlebihan ke perairan juga dapat menyebabkan penurunan kualitas perairan. Pembuangan sampah ke perairan dapat mencemari lingkungan dan menurunkan kualitas air. Sampah-sampah rumah tangga, baik itu organik maupun anorganik, seperti sampah plastik sekali pakai, sedotan, styrofoam, dapat mencemari perairan. Contohnya saja, seperti styrofoam. Styrofoam adalah sampah yang lebih mudah terurai dibandingkan dengan plastik. Kandungan berbahaya di dalam styrofoam jika terurai bisa saja tercampur di perairan, sehingga dapat menurunkan kualitas perairan. Aktivitas pabrik juga dapat mencemari perairan. Jika limbah tidak diolah dengan benar dan dibuang langsung ke perairan, seperti di sungai, maka sungai dapat tercemar. Atau aktivitas lainnya seperti pertanian yang memberikan pupuk dengan tidak terukur, sehingga pupuk dapat saja terbawa ke sungai akibat dari pencucian air hujan, yang dapat menimbulkan penambahan nutrisi di sungai, sehingga peningkatan dan pelajuan pertumbuhan alga menjadi meningkat, dan dapat menimbulkan blooming alga. Banyak sekali aktivitas dari manusia yang dapat memengaruhi kualitas perairan. Jika perairan sudah tercemar, maka kita tidak bisa lagi dapat memanfaatkannya, karena sangat beresiko menimbulkan penyakit. Penyakit yang dapat ditimbulkan akibat air yang tercemar adalah kolera. Kolera merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Bakteri ini biasanya muncul di air atau makanan yang terkontaminasi oleh feses orang yang menderita penyakit ini. Kalian juga bisa menderita kolera jika mencuci makanan menggunakan air yang terkontaminasi. Beberapa gejala kolera seperti diare, kram perut, muntah, dan sakit kepala. Selanjutnya ada penyakit disentri. Disentri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang masuk ke mulut melalui air atau makanan yang tercemar. Beberapa gejala disentri adalah demam, muntah, sakit perut, dan diare parah. Selanjutnya ada diare. Diare merupakan salah satu yang umum terjadi. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri dan parasit yang ada di air yang tercemar.
Diare biasanya ditandai oleh feses yang encer dan buang air besar terus-terusan. Selanjutnya adalah hepatitis A. Hepatitis A merupakan penyakit yang menyerang hati dan disebabkan oleh virus. Penyakit ini biasanya menyebar melalui air atau makanan yang terkontaminasi feses atau melalui kontak langsung dengan feses dari pengidap hepatitis A. Banyak lagi penyakit yang ditimbulkan oleh pencemaran air. Air yang sudah tercemar dapat kembali lagi ke daerah yang telah terjadi pencemaran. Contohnya, pada sungai yang telah terjadi pencemaran, bukan berarti di daerah tersebut airnya akan menjadi bersih karena sungai memiliki air yang mengalir, tetapi air akan terus berputar dan mengalami siklus yang disebut dengan siklus hidrologi. Sungai yang tercemar akan mengalami penguapan. Air yang menguap ini akan mengalami proses kondensasi sehingga terbentuk menjadi awan. Awan lama-kelamaan akan menjadi jenuh, maka akan terjadi presipitasi atau terjadi hujan. Adanya hujan ini bisa saja turun ke daerah awal atau di daerah lain, sehingga memengaruhi daerah tersebut kembali. Air yang turun kemudian mengalami runoff atau bergerak di permukaan tanah dan menuju kembali ke sungai. Dan ada juga air yang mengalami infiltrasi atau meresap ke dalam tanah secara perlahan kembali juga ke sungai. Sehingga air yang telah mengalami pencemaran tidak begitu saja hilang dari daerah tertentu dan bisa saja kembali mencemari perairan yang ada. Oleh karena itu, marilah kita menjaga lingkungan, terutama perairan. Air yang bisa kita manfaatkan jumlahnya sangat sedikit, dan jika kita bertindak semena-mena tanpa memikirkan dampak yang kita lakukan, maka kebutuhan akan air bersih akan semakin sulit didapatkan. Lalu, apa yang bisa kita dapat lakukan untuk mengurangi atau bahkan menghentikan pencemaran air? Yang bisa kita lakukan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya dan bukan pada perairan, baik itu di sungai, danau, ataupun di lautan. Mengurangi penggunaan plastik, styrofoam, dan sebagainya. Marilah menggunakan wadah makanan sendiri. Selain itu, cara mencegah pencemaran air adalah yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya membersihkan sumber air, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia, menjauhkan sumber polutan dari sumber air, tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air, tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan. Jika melakukan tindakan-tindakan yang ramah lingkungan, kemungkinan air akan menjadi tercemar semakin sedikit. Marilah kita menjaga lingkungan demi terciptanya kehidupan yang sehat dan bersih. Gunakanlah air dengan seefektif dan seefisien mungkin. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.